Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Sun memiliki kultivasi tertinggi di antara kita, jadi kuncinya secara alami akan disimpan olehmu untuk saat ini, kata Chen yang sambil tersenyum menangkupkan tangannya. Rekan Chen yang tahu lebih banyak tentang kunci merah darah ini daripada aku, jadi itu harus disimpan olehmu. Namun, jelas ada formasi pembatas di luar kuncinya. Saya ingin tahu apakah rekan Chen tahu tentang itu. Sun Tu tampak dalam dilema dan bertanya. Formasi tidak pernah menjadi keahlianku, jadi aku harus menyusahkan rekan Sun, kata Chen yang merendah. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menerima tanggung jawab, kata Sun Tu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia hendak melompat ke atas pohon perunggu aneh ketika tiba-tiba ada perubahan. Dua pintu berat kuil ilahi tiba-tiba terbuka dan terbang langsung ke arah kerumunan. Han Li dan yang lainnya segera mengelak ke samping. Pintu kuil ilahi menabrak pohon perunggu kemudian pecah berkeping-keping. Karena kalian berdua sangat rendah hati, kenapa aku tidak mengambil kunci ini untukmu? Saat ini, suara yang familiar terdengar dari pintu masuk kuil. Han Li mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat Fu Jian, Qin Yuan, dan yang lainnya berdiri di pintu masuk kuil. Di antara mereka, Fu Jian dan Qin Yuan berdiri di depan, dan seorang pria dengan hidung bengkok berdiri berdampingan. Itu adalah penatua Shaoying dari kota Xuanzi. Di belakang mereka bertiga, ada seorang pria jangkung berbalut perban putih dan seorang pria paruh baya yang pendek dan gemuk. Yang pertama tidak asing bagi Han Li. Itu adalah Duan Tong. Meskipun dia tidak akrab dengannya, dia tahu bahwa dia adalah sesepuh dari kota Xuanzi. Adapun orang yang baru saja berbicara, itu adalah Qin Yuan. Kapan kamu masuk? Mengapa saya tidak melihat Anda dengan mata bintang surgawi, saya? Ekspresi Sun Tu berubah dan dia mengerutkan kening. Hehe, apa menurutmu kamu bisa aman hanya dengan Heavenly Star Eyes di pintu masuk altar? Apakah kamu terlalu meremehkan kami, Gubernur Sun? Fu Jian tertawa. Mendengar ini, ekspresi Sun Tu menjadi jelek, dan dia terdiam. Chen yang melirik Qin Yuan dan yang lainnya dan bertanya dengan cemberut, rekan Qin, rekan Fu, selalu ada aturan yang pertama datang, pertama dilayani. Tidak apa-apa jika kalian semua datang lebih awal, dan kita bisa berbagi kunci bersama, namun, kalian semua kebetulan datang setelah kita selesai berurusan dengan boneka, bukankah itu sedikit tidak pantas? Uhuk, rekan Daois Chen, rekan Daois Chen, bagaimana mungkin orang pintar mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Apa yang dimaksud dengan memiliki bersama? Kami tidak berencana membagikan kunci ini dengan Anda. Itu sebabnya kami tiba di sini. Bukankah itu tepat pada waktunya? Qin Yuan menutup mulutnya saat batuk sambil berkata sambil tersenyum. Dengan aliansi kota Qingyang dan kota Opal, kami tidak takut padamu. Jika kamu ingin merampok kami, kamu bisa datang dan mencoba. Chen yang menjawab dengan dingin. Mata Sun Tu menjadi dingin. Dia maju selangkah dan berdiri di samping Chen Yang. Uhuk, kita unggul dalam jumlah, tapi bagaimana dengan kekuatan tempur kita? Qin Yuan mencibir dan berkata, Si Kong, kenapa kamu tidak datang? Apakah kamu akan mengkhianati gubernur? Mata Shaoying seperti elang saat dia memandang si Chuan Kong dan bertanya dengan dingin. Sudut mulut si Chuan Kong berkedut, memperlihatkan senyum mengejek, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Melihat ini, Chen yang melirik Han Li dari sudut matanya, dan ekspresinya sedikit tenang. Rekan Sun, kota Tong Yu kami dan kota Opal Anda memiliki persahabatan lama. Saya, Fu Jian, ingin memberi Anda nasihat. Chen yang adalah serigala dengan ambisi liar, dan rencananya sangat besar. Dia telah lama bersekongkol dengan kota boneka. Jika Anda memilih untuk bersekutu dengannya, Anda benar-benar mencari kematian.
Fu Jian tiba-tiba berkata dengan suara jernih. Mendengar ini, mata Chen yang berkilat, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Sebaliknya, ekspresi Sun Tu sama seperti biasanya. Tidak diketahui apakah dia sudah tahu, atau dia tidak percaya. Pada saat itu, suara Chen yang tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Rekan Taois Li, Tuan Kota Sun dan aku akan dapat menahan Qin Yuan dan Fu Jian, Suan Yuanxing akan dapat menahan sesepuh dari kota Xuanzi, dan Fang Chan juga akan dapat menahan Duan Tong. Namun, Cao Ying itu akan agak merepotkan untuk dihadapi. Apakah Anda yakin bahwa Anda akan dapat menahannya sehingga rekan Daoishi dapat merebut kuncinya? Maaf, rekan Chen, kami tidak berencana untuk berpartisipasi kali ini. Han Li tidak menggunakan telepati, tapi berkata langsung. Setelah mengatakan ini, dia mengambil si Chuan Kong dan mundur beberapa langkah, menjauhkan diri dari kedua sisi. Tidak hanya Chen yang tertangkap basah oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, tetapi bahkan Qin Yuan dan yang lainnya juga tertangkap basah. Mereka memandang Han Li dengan kecurigaan dan kehati-hatian di matanya. Rekan Li, kamu. Chen yang tiba-tiba berhenti, dan untuk sesaat, dia agak terdiam. Han Li selalu mewaspadai Chen Yang, dan tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai sekutu. Karena dia tahu bahwa Chen Yang telah berkolusi dengan kota boneka, dia harus curiga dengan niat sebenarnya. Dengan cara ini, dia secara alami tidak ingin bergabung dengan mereka lagi. Saat ini, adalah pilihan terbaik untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Haha, rekan Li memang orang bijak. Selama kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, keluhan antara kota Zixuan dan kamu di masa lalu akan dihapuskan. Setelah itu, kami bersedia memberimu hadiah sebagai tanda terima kasih. Kata Qin Yuan dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu banyak bicara, lakukanlah. Cao Ying tiba-tiba berteriak. Fu Jian, Qin Yuan, dan yang lainnya segera menyerang. Lubang misterius di tubuh mereka menyala, dan mereka bergegas menuju pohon perunggu. Chen yang awalnya ingin membujuk Han Li, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi Fu Jian, yang meninju dia. Ekspresi Sun Tu berubah lagi, dan dia hanya bisa menghela nafas dan bertarung dengan Qin Yuan. Penatua di bawah Qin Yuan menyeringai, dan sambil tersenyum, dia menyerbu ke arah Suan Yuanxing, yang tampaknya paling lemah. Duan Tong dengan erat mengerutkan alisnya. Setelah melirik ke arah Han Li, dia menarik pandangannya dan melangkah maju, melompat di atas kepala Fang Chan. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya yang sangat tebal dan membenturkannya ke arah kepala Fang Chan. Fang Chan menyeringai, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia mundur selangkah, mengepalkan tinjunya, dan menghancurkannya ke langit. Duan Tong tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas perban di lengan kanannya. Kain putih segera mengendur dan jatuh dari lengannya, memperlihatkan lengan hitam besar dengan deretan sisik kecil. Lengan besar itu dihiasi dengan cahaya putih, dan tertutup rapat dengan hampir 100 lubang misterius. Di bawah pengaruh kepalan tangan, kehampaan mengeluarkan suara pupu, seolah-olah dikompresi hingga terkoyak. Ketika Fang Chan melihat ini, dia melangkah maju, dan senyum gila muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan pada saat yang sama, meninju ke atas. Gelombang-gelombang suara yang sulit dilihat dengan mata telanjang keluar dari mulutnya. Mereka juga terpengaruh oleh kekuatan pukulannya dan bergegas menuju Duan Tong. Mereka bertabrakan dengan kepalan tangan Duan Tong yang sangat besar. Ledakan terdengar di kuil, dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit begitu mereka menyerang. Cao Ying, yang tidak memiliki lawan untuk dilawan, tidak terburu-buru untuk merebut kuncinya. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh, seolah-olah dia mewaspadai Han Li dan si Chuan Kong, takut keduanya sengaja bertindak dengan Chen Yang untuk mereka lihat. Namun, setelah menunggu lama,
melihat bahwa Han Li dan Si Chuan Kong tidak berniat bertarung, dia ragu sejenak, dan pandangannya tertuju pada kunci berwarna darah di puncak pohon perunggu. Kemudian, dengan satu ketukan kaki, dia melompat ke arah pohon perunggu. Pada akhirnya, sebelum dia bisa terbang tinggi ke langit, cahaya putih menyerangnya dari samping. Kecepatannya sangat cepat, dan hampir mengenai pelipisnya. Itu adalah belati terbang putih yang melewatinya, dan dipaku ke kubah di atas. Meskipun Xiaoying mengelak, tubuhnya jatuh dan mendarat di cabang paling bawah dari pohon perunggu. Dia memelototi Chen Yang dengan kebencian. Tadi, Chen Yang menyerangnya dengan belati terbang. Namun, saat ini, mendapatkan kunci adalah hal yang paling penting, jadi Xiaoying tidak terburu-buru untuk bertarung dengannya. Dia melompat dan ingin mencapai puncak pohon perunggu. Namun, saat dia melompat, kakinya seperti terlempar ke pohon perunggu, seolah-olah menjadi satu dengannya, dan dia tidak bisa menariknya. Rekan Li, kita telah bekerja sama selama ini, kapan aku pernah menyakitimu? Mengapa Anda tidak membantu saya sekarang? Ekspresi Chen yang serius, dan saat dia bertarung dengan Fu Jian, dia mengirimkan suaranya ke Han Li. Bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja kamu memiliki hubungan yang dalam dengan kota boneka. Aku tidak tahu apa-apa tentang cerita di dalamnya. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya harus lebih waspada, jawab Han Li. Rekan Li, saya tidak bisa menjelaskan ini kepada Anda dalam waktu singkat. Bisakah Anda mengambil kuncinya terlebih dahulu, dan saya akan menceritakan semuanya nanti. Nada Chen yang mendesak, dan dia mengirimkan suaranya kepadanya. Sebelum semuanya jelas, sulit untuk membedakan antara teman dan musuh. Mohon maafkan saya, rekan Chen. Han Li menolak lagi. Kakak Li, aku tahu kamu sangat beruntung, dan kamu sudah memiliki kunci lain. Itu sebabnya kamu tidak berjuang untuk kunci ini. Tetapi apakah kamu sudah memikirkannya? Jika mereka mengetahui tentang ini, bagaimana kamu akan dan rekan Si selamat setelah kita semua terbunuh? Chen Yang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengirimkan transmisi suara ke Han Li. Mendengar ini, ekspresi Han Li sedikit berubah. Dia sedikit terkejut bahwa Chen Yang mengetahui hal ini. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengerti bahwa kemungkinan besar karena ketika kedua tuts itu beresonansi, dadanya terasa panas. Meski berusaha menyembunyikannya, Chen Yang masih melihat beberapa jejak. Rekan Chen, apakah Anda mengancam saya? Ekspresi Han Li menjadi dingin, saat bertanya. Kakak Li, aku tidak mengancammu. Kamu dan aku sekarang seperti bibir dan gigi, dan jika bibir mati, gigi akan terasa dingin, nada suara Chen Yang menjadi semakin mendesak. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Li melihat ke arah pohon perunggu, dan melihat bahwa bukaan misterius di kaki Xiaoying menyala, dan dia mengguncang pohon perunggu, menarik tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Lupakan. Han Li menghela nafas pelan, dan sosoknya bangkit dari tanah. Ada ledakan keras di bawah kakinya, dan dia menginjak Star Moon Boots, menginjak kehampaan, dan tiba di puncak pohon perunggu dalam beberapa langkah. Melihat ini, ekspresi Qin Yuan dan yang lainnya berubah, dan mereka mengutuk. Chen Yang dan Sun Tu saling memandang, dan mereka sedikit lega. Sebaliknya, mereka meningkatkan serangan mereka terhadap Qin Yuan dan Sun Tu untuk mengulur waktu bagi Han Li. Pada akhirnya, ketika Han Li mendarat di puncak pohon perunggu, dia langsung tersedot ke pohon tersebut oleh kekuatan aneh. Si Chuan Kong mengikuti di belakangnya dan melintas, dan dia untuk sementara memikul tanggung jawab menjaga dan melindungi Chen Xi. Han Li tidak memperhatikan kekuatan isap dari pohon perunggu, dan dia dengan hati-hati mengukur tiang cahaya putih di puncak pohon saat pikiran berputar di benaknya. Dia memperhatikan bahwa tanda di atasnya sedikit berbeda dari tanda yang dia lihat di aula dewa sebelumnya, tetapi tanda itu berasal dari yang sama, jadi tidak terlalu sulit untuk menerobosnya. Karena itu,
dia mengeluarkan kuas gelombang bintang dari sakunya dan mulai menggambar tanda di sekitar pilar cahaya. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Meskipun Han Li belum mencapai tingkat kemahiran, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan tidak lama kemudian dia selesai menggambar. Diiringi oleh riak cahaya putih, pilar cahaya menghilang, dan kunci merah darah secara alami jatuh ke tangan Han Li. Pada saat yang sama, kekuatan isap pada pohon perunggu yang aneh menghilang bersamaan dengan itu. Kamu mencari kematian, Cao Ying mengira dia telah ditipu oleh Han Li dan Chen Yang, dan dia menjadi marah. Kakinya menginjak dahan, dan dia langsung mematahkan bagian dahan pohon perunggu, dan sosoknya meledak secara eksplosif saat dia menyerbu ke arah Han Li. Di sisi lain, Han Li membawa si Chuan Kong dan melesat selangkah di depan. Sebelum Cao Ying bisa mengejarnya lagi, Han Li memegang kunci di satu tangan, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan berteriak keras, "Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika Anda ingin memperjuangkannya dengan paksa lagi, saya akan menghancurkan benda ini, dan kami akan berjuang sampai mati. Jangan berpikir untuk mendapatkan apapun darinya." Begitu kata-kata ini diucapkan, Cao Ying benar-benar tidak berani bertindak gegabah, dan dia berdiri di atas pohon dan menatap Han Li dengan ekspresi muram. Orang lain yang bertarung di aula juga berhenti dan mundur ke samping. "Rekan Li, karena kamu sudah memilih untuk berdiri dan menonton, mengapa melibatkan dirimu dalam hal ini?" Alis Fu Jian bersatu erat, dan tatapannya bermusuhan. Han Li memegang kunci dan berdiri dengan tangan di belakang, dan dia tidak menjelaskan apapun. "Gubernur kota Fu tidak memiliki hak untuk memberitahu kami bagaimana orang-orang kota Qingyang melakukan sesuatu, bukan?" Chen Yang mencibir. "Uhuk-uhuk, rekan Fu, sepertinya kita telah tertipu sejak awal, dan kita salah mengira mereka mencoba membuat celah di antara kita. Sedikit yang kita tahu bahwa mereka hanya mengadakan pertunjukan untuk kita." Qin Yuan terbatuk ringan. "Kamu berani bermain dengan kami. Apakah kamu takut aku akan menyerahkan kunci ini dan benar-benar bertarung sampai mati denganmu?" Cao Ying berkata dengan kejam. "Cao Ying, omong kosong macam apa yang kamu semburkan?" Tepat pada saat ini, teriakan marah lainnya terdengar dari luar kuil. Kemudian, 4 sosok masuk dari luar. Dari 2 orang yang memimpin, satu adalah pria parubaya dengan penampilan biasa, dan yang lainnya adalah pria tua pendek dan kekar. Mereka tidak terlihat menarik, tetapi langsung menarik perhatian semua orang di aula. Karena kedua orang ini tidak lain adalah penguasa kota, Eko, dan Nyonya Liu Hua dari kota Xuan. Di belakang mereka ada pria dan wanita tampan berbaju besi tulang, mereka tidak lain adalah Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing. Ekspresi Chen yang berubah saat melihat kemunculan Edgar yang tiba-tiba. Dia mundur setengah langkah. Han Li melihat ini dan merasa lebih bingung. "Salam, Gubernur Kota E." Semua orang melangkah maju dan menyapanya. "Gubernur Kota, aku." Cao Ying melangkah maju dan membungkuk. Saat dia hendak berbicara, ekspresi Eko menjadi dingin. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan langsung menjatuhkan Cao Ying ke tanah. Setelah Cao Ying bangun, dia buru-buru membungkuk lagi dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Qin Yuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat ini, dan ketakutan muncul di mata mereka. Melihat ini, Han Li mengepalkan tangannya yang memegang kunci berwarna merah sedikit lebih erat. Tatapannya samar-samar menaksir wajah Eko, dan dia mempertimbangkan apakah akan menyerahkan kunci atau mengancam akan menghancurkannya lagi. Ekspresi Eko sedikit membeku. Ketika tatapannya menyapu Han Li dan yang lainnya, matanya mengungkapkan beberapa pujian. Ketika dia melihat si Chuan Kong berdiri di belakang Han Li, dia hanya sedikit terkejut dan tidak banyak bereaksi. Tetapi ketika pandangannya tertuju pada Qin Yuan dan yang lainnya, wajahnya langsung tenggelam, dan dia mencibir, "Gubernur Kota Qin, Gubernur Kota Fu,
kalian berdua benar-benar berani. Anda bahkan belum menyentuh sehelai rambut pun pada harta karun rahasia, namun Anda sudah saling menyerang. Mengapa? Apakah Anda suka saling membunuh begitu banyak? Saya tidak akan berani. Saya hanya ingin menyimpan kunci di tangan saya sehingga saya dapat memberikannya kepada gubernur kota E. Namun, saya sangat ingin memperjuangkan pujian, jadi saya memiliki konflik dengan rekan Sun dan rekan Chen, Qin Yuan buru-buru menjelaskan. Hehe, rekan Qin, kamu sangat fasih sekarang. Kamu tidak terengah-engah dan batuk lagi. Sun Tu mencibir. Merebut kunci tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu bertarung dengan kota boneka, aku tidak hanya tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi aku juga akan menghadiahimu. Namun, agak tidak masuk akal bagimu untuk saling membunuh. Ekspresi Eko sedikit melunak, dan sepertinya amarahnya sedikit mereda. Masalah ini disebabkan oleh keserakahan kami. Kami pasti akan memberikan kompensasi kepada White Rock City dan Qingyang City nanti. Mohon maafkan kami, Gubernur Kota. Fujian mengikuti Qin Yuan dengan cermat, dan dia dengan cepat berkata saat dia menangkap keserakahan Eko. Karena kamu melakukan ini demi kota Suan kita, aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Ketika kita kembali di masa depan, aku pasti akan membuatmu meminta maaf kepada rekan Sun dan rekan Chen. Karena kuncinya diperoleh oleh kota Qingyang, kami akan membiarkan rekan Li menyimpannya untuk sementara waktu. Tidak ada yang diizinkan untuk berpikir untuk merebutnya. Setelah itu, kita masih perlu bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu. Eko merenung sejenak dan berkata, perebutan keuntungan telah berubah menjadi perebutan prestasi. Meskipun Sun Tu dan yang lainnya tidak puas, mereka tidak banyak bicara. Gubernur Kota E, karena kamu ada di sini, tidak ada alasan bagiku untuk menyimpan kuncinya. Secara alami, itu harus diberikan kepada Anda. Han Li melangkah maju dan berkata sambil membentangkan telapak tangannya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi ada total 5 kunci berwarna merah. Hanya dengan menggabungkannya kita bisa membuka area terlarang di kedalaman reruntuhan besar, dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Hanya satu kunci tidak terlalu berguna. Karena kunci ini diperoleh oleh rekan Li, sebelum kita mencapai harta karun itu, saya akan menyerahkannya kepada rekan Li untuk diamankan. Eko melirik kuncinya, tetapi tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia tersenyum saat berkata. Han Li mendengar ini dan tidak terus menolak. Dia dengan nyaman menyimpan kunci di tangannya. Detak jantung cepat lainnya terdengar. Kunci berwarna merah darah ini sepertinya beresonansi dengan yang sebelumnya, dan keduanya mulai berdetak seperti jantung. Kemudian, arus hangat mengalir keluar dari kunci berwarna merah dan masuk ke tubuh Han Li. Mengikuti denyutan ini, semburan Qi yang membakar merembes ke dalam tubuhnya dari dalam kunci merah. Han Li langsung merasa seolah-olah esensi darahnya melonjak dengan kecepatan tinggi, dan bahkan kekuatan bintangnya sedang beraksi. Bukaan misterius yang akan terbuka di tubuhnya akhirnya terbuka saat ini. Han Li sangat terkejut. Dia dengan cepat menekan Qi dan darah di tubuhnya dan kekuatan bintang-bintang, tidak berani mengungkapkan perubahan di tubuhnya. Namun meski begitu, kerumunan itu masih merasakan sedikit keanehan, dan memandangnya. Mohon maafkan aku bertanya kepada Tuan Kota Eko, apa sebenarnya harta karun di kedalaman reruntuhan besar? Han Li terlihat tenang dan berinisiatif bertanya untuk mengalihkan perhatian orang banyak. Dahulu kala, dikatakan bahwa ada kerangka dengan kekuatan tak berujung yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan besar. Itu adalah harta karun yang memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia. Siapapun yang bisa pergi ke sana dan melihat kerangka itu akan dapat memperoleh manfaat besar, kata Eko perlahan. Sesuatu yang menurut Eko memiliki manfaat besar secara alami jauh dari sebanding dengan barang biasa. Ketika orang banyak mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Ada kurang lebih kerinduan dan keserakahan di mata mereka.
Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kerangka suci yang disebutkan Si Chuan Kong. Namun, menurut Si Chuan Kong, Eko sepertinya memiliki tujuan lain datang ke sini, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia diam-diam melirik Si Chuan Kong dan melihat bahwa dia acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya dan melirik Chen Yang. Pada saat ini, ekspresi Chen Yang sedikit berubah, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tersembunyi. Rekan Chen, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu sesuatu? Han Li bertanya pada Si Chuan Kong melalui telepati. Setelah menunggu beberapa saat, Chen Yang masih tidak merespon. Apakah yang dikatakan City Lord Eko benar atau salah? Han Li bertanya lagi melalui telepati. Rekan Li, aku punya sesuatu untuk disembunyikan darimu. Namun, aku juga mengalami kesulitan, dan aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Pada saat ini, Chen yang menjawab melalui telepati. Rekan Chen, kamu sudah pernah mengancamku sebelumnya. Jika kamu masih tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang, mari kita batalkan kerjasama kita di masa depan. Nada suara Han Li berangsur-angsur menjadi dingin saat dia mentransmisikan suaranya. Ini. Lupakan, karena kamu harus tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pada awalnya, saya sebenarnya bukan dari kota Qingyang, tetapi kota Suan. Saat itu, kakak laki-laki saya Chen Lai dan saya adalah mata-mata yang dilatih oleh kediaman tuan kota. Di masa depan, kami akan dikirim untuk menyusup ke kota lain. Agar memenuhi syarat untuk tugas ini, kami menjalani pelatihan yang ketat. Selama penilaian akhir, kami masing-masing dikirim untuk membunuh satu orang. Jika kami berhasil, kami dapat memperoleh sumber daya kultivasi dalam jumlah besar dan metode kultivasi mistik yang mendalam. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa target pembunuhan kita adalah satu sama lain, kata Chen yang melalui telepati setelah ragu sejenak. Membunuh satu sama lain. Han Li tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Itu benar. Eko mengirim Cao Ying untuk mengikuti dan memantau kami. Kami tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, saya selamat. Chen yang berhenti dan berkata dengan susah payah. Keterikatanmu dengannya tidak ada hubungannya denganku. Untuk bertahan hidup di alam berongga skala ini, aku bisa bekerja sama denganmu. Tapi jika kau ingin menantang Eko sekarang, tidak ada bedanya dengan melempar telur ke batu. Aku menang menemanimu sampai mati, kata Han Li setelah berpikir sejenak. Tentu saja, selain itu, saya tidak bermaksud mempersulit Eko sekarang. Apa yang saya lakukan sekarang sama dengan apa yang Anda lakukan, rekan Li. Ini hanya untuk bertahan hidup. Chen yang menghela nafas berat dan berkata dengan beberapa ketidakberdayaan. Lalu apa yang Eko katakan tadi? Hati Han Li tergerak dan dia bertanya. Chen yang berpikir sejenak dan menjelaskan, tidak ada artinya untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, belum ada yang benar-benar menemukannya sebelumnya. Tapi rumor itu memang seperti yang dia katakan. Ada kerangka yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan besar. Itu mengandung energi yang tak ada habisnya. Bahkan jika Anda hanya mendapatkan tulang jari kecil dan memurnikannya ke dalam tubuh Anda, itu dapat meningkatkan kultivasi fisik Anda dan bahkan jumlah lubang mistik dengan banyak. Itu benar-benar objek ilahi di mata para kultivator mistik seperti saya. Ketika Han Li mendengar ini, tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara Eko terdengar. Rekan Li, karena kunci berwarna merah ada di tanganmu, maka jangan menunda lebih jauh. Ayo berangkat bersama dan bergegas ke tempat harta karun itu. Jika orang-orang dari kota boneka sampai di sana sebelum kita, itu tidak akan sia-sia. Sun Tu mengerutkan kening dan bertanya, karena hanya ada 5 kunci harta karun itu, dan kita perlu mengumpulkan semuanya untuk membukanya, kita punya satu di sini. Bahkan jika orang-orang dari kota boneka sampai di sana lebih dulu, mereka tidak akan bisa membuka, kan? Nyonya Liu Hua,
yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, kota boneka tidak seperti kota Suan kita. Mereka mahir dalam seni boneka, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki cara lain.